Halo, ketemu lagi sama gue Ari. Di video kali ini gue bahas sesuatu yang sangat jarang dibahas, yaitu gimana sih cara kita mecat tim. Guys, ini video mau bahas tentang gimana cara untuk bisa mecat timnya kita. Nah, kalau kita dalam organisasi, dalam bisnis, umum banget kita melakukan yang namanya rekrutmen atau setup tim kerjanya kita gitu kan. Baik itu employee, pakai agency, atau pakai freelancer, atau pakai profesional dan berbagai lainnya digabungin jadi sebuah tim. Nah, ada proses rekrut. Nah, di sisi lain juga ada proses yang namanya kita memecat mereka atau mereka meninggalkan pekerjaan atau organisasi atau apa yang kita lakukan. Nah, memecat itu tendensinya negatif ya, karena dari kita yang mau melepaskan mereka. Berbeda dengan resign, kalau resign itu kan dari mereka yang mau meninggalkan pekerjaan, organisasi atau tanggung jawabnya dengan kita. Nah, ini kita ya yang mau melepaskan mereka, otomatis jadi diistilahkan memecat atau kita mau pecat, kita mau kick dia. Nah, perlu gue garis bawahi, dalam konteks video yang gue mau sharingkan ini, kita memecatnya tidak dalam kondisi di mana ada pressure. Misalkan kita dari bos, dari pimpinan, dari investor meminta kita untuk bisa memecat sebagian atau sekian persen anggota tim. Kita dikasih pilihan, siapa aja yang lo mau pecat. Tidak dalam kondisi seperti itu, atau dalam kondisi kita kekurangan budget, kehabisan budget, sehingga kita perlu melakukan efisiensi. Bukan karena mereka, karena kondisi bisnis kita mesti nge-kick orang. Ataupun kalau misalkan mereka melakukan pelanggaran, entah asusila atau penggelapan, pidana, dan sebagainya, yang sehingga kita perlu meng-kick dia. Nah, tidak dalam konteks itu. Nah, di video kali ini gue akan membahas ketika kita mau kick orang, kondisinya adalah orang tersebut atau tim ini, anggota tim ini, itu underperform. Ya, dia kurang memenuhi standar ekspektasi atau yang diharapkan atau apa yang di-deal-kan atau apa yang menjadi kesepakatan dari kita dengan anggota tim ini. Yang pertama yang perlu lakukan adalah mengajak mereka untuk berkomunikasi one on one, direct, tidak via media, via Zoom dan sebagainya, tapi sebisa mungkin offline, ketemu langsung dengan orangnya, duduk, tidak di publik, tapi lo mungkin bisa set up personal atau private meeting lah, ngobrol benar-benar sejam 2 jam. Yang lu lakukan pertama adalah lu berikan apresiasi. Ya, selalu berikan apresiasi di depan bahwa dia sudah melakukan apa-apa aja yang bagus menurut data dan apa yang sudah lu ketahui. Selalu berikan hal yang positif. Bukan munah, bukan juga lu menambahkan, tapi apa adanya. Pasti ada hal yang bagus, misalkan karakternya, disiplinnya, atau misalkan communication skill-nya, atau dia melakukan hal dengan detail, cermat, dan lain-lainnya. Berikan apresiasi. Baru kemudian lu sampaikan, poin berikutnya adalah lu menemukan di mana ada data dia underperform. Jadi jangan pernah menyerang pribadinya atau personalnya, tapi bahaslah konteks dalam artian pekerjaannya. Ya, ini underperform. Bagaimana? Tanya kepada yang bersangkutan, bukannya dimarahin, bukannya dicecer, jangan ditreat misalkan dia sebagai seorang yang bersalah, seorang yang terdakwa, enggak, tapi ditanyakan, diajak diskusi. Ini berdasarkan data lu underperform. Kenapa? Ditanya. Kenapa? Dia mungkin akan memberikan penjabaran, penjelasan ini itu dan sebagainya lah, jarak rumah jauh lah, mungkin ada hubungan yang mungkin sedang rusak lah, ada masalah keuangan, ada masalah personal, masalah relasi dan sebagainya gitu. Dia akan bercerita segala macam panjang lebar. Oke, dengerin, listening, empati. Nah, after itu tanyakan lagi kepada dia, ini bagaimana cara bisa solve ini? Kalau ini underperform terus, sebagai organisasi, lu mau nggak mau harus di-kick. Sampaikan seperti itu. Karena organisasi menuntut perform. Ini bukan tempat sosial, di mana kita giving, tapi kita nggak expect. Jadi, tanyakan, gimana cara sehingga lu bisa perform? Tanyakan kepada dia. Jangan lu yang kasih tahu. Filosofinya adalah, jangan lu yang kasih tahu, tapi biarkanlah yang bersangkutan ini memberitahukan harus gimana. Mungkin ketika lo tanya gimana caranya, mungkin dia akan misalkan kasih opsi, iya saya mungkin akan pindah kosan ke lebih dekat dengan lokasi kerja, atau mungkin saya akan memperbaiki hubungan saya, mungkin saya akan menyelesaikan hal personal dan sebagainya gitu. Oke, terus tanyakan, detailkan
bagaimana dia akan melakukan itu, plus berapa lama dia akan solve itu. Lu take a note gitu kan. Oke, jadi lu tahu dia akan melakukan perubahan sesuai dengan statementnya dia, apa-apa aja dia yang jelaskan semua poin-poinnya, kemudian juga berapa lamanya dia juga yang sebut. Jadi pressure-nya bukan dari lu, tapi diri dia memberikan pressure, memberikan data, info, deadline kepada dirinya sendiri. Kemudian lu terakhir lu tanyakan, kalau lu udah lakukan semuanya itu sesuai dengan waktu yang ada, misalkan dia akan memperbaiki ini itu, kinerja, komunikasi, whatever, dalam misalkan 1, 2, 3 bulan ke depan. Tanyakan, kalau lu nggak mencapai, lu udah melakukan semuanya itu, lu nggak mencapai, bagaimana? Apa yang sebaiknya kita lakukan? Gitu. Ya mungkin setelah dia berpikir, dia merenung dengan berat hati, mungkin dia akan menjawab, ya mungkin Bapak bisa SP1, SP2, SP3, atau melakukan pemecatan dan sebagainya. Oke, biarkan itu yang keluar dari mulut dia, bukan dari lu gitu. Oke, berarti kan dia sudah cukup dewasa untuk memahami kondisinya dan sebagainya. Nah, ya sudah, lo lakukan kesepakatan, dan dengan dia terserah lu mau tertulis, mau tidak tertulis, kemudian berikan kesempatan untuk dia memperbaiki, kemudian kita lihat evaluasi berikutnya seperti apa. Pertanyaan berikut yang sering muncul dalam proses ini adalah, kalau misalkan orang ini adalah bad apple-nya, orang yang toksiknya, dialah sumber masalahnya. Gua punya pandangan seperti ini. Bad apple dalam organisasi, dalam tim, itu akan selalu ada. Entah karena kita merekrutnya salah, kita ngambil bad apple, atau good apple itu menjadi bad apple. Tim kita yang baik, yang bagus nih, terkontaminasi entah dari luar, dari hubungan, dari personal life, dari kondisi keluarga, ekonomi, kehidupan, dan sebagainya, menjadi bad apple. Ya, gue ingat sebuah film Joker, asumsi gue lu udah tahu semua, itu kan sebenarnya dari orang yang biasa aja, tapi diberikan hal-hal yang negatif terus-menerus, yang jahat, perlakuan yang treatment yang kurang oke, akhirnya menjadi orang yang jahat. Sama, ada potensi anggota tim yang bagus, yang baik, itu juga bisa terkontaminasi dari manapun, akhirnya menjadi bad apple. Ya, baik kehidupan spiritual, kehidupan ekonomi, kehidupan hubungan personal, bahkan juga ketika menjalani kehidupan ini yang mungkin penuh tantangan, akhirnya jadi bad apple. Itu mungkin aja. Oleh karena itu, gue paham bad apple akan selalu ada. Jadi gue sebisa mungkin tidak akan meng-cut bad apple. Kenapa? Karena akan selalu ada. Lu cut datang lagi, lu rekrut kemungkinan ada salah lagi. Ataupun dari good apple ini jadi bad apple. Oleh karena itu yang gue lakukan adalah gue meng-keep bad apple selama mungkin yang gue bisa. Dengan catatan adalah ini gue pisahkan sehingga tidak terjadi kontaminasi. Jadi kalau memang orang ini, PIC ini yang gue melakukan pemecatan adalah bad apple, kalau memang sampai kesepakatannya itu tidak menyatakan bahwa dia harus dipecat, ya udah gue nggak akan pecat. Tapi kalau memang dia melanggar dan sebagainya sesuai dengan statement dia, ya udah gue pecat. Pada akhirnya misalnya sesudah evaluasi, gue akan bilang, oh ini sesuai dengan apa yang kita bahas sebelumnya, dengan deadline dan sebagainya, lu masih tetap underperform, nggak nothing personal, tapi ini adalah surat pemecatan buat lu. Ya kan, dan sebagainya, lu beresin urusan pesangon dan sebagainya, lu beresin itu. Tapi kalau memang dia bisa improve, ya udah lu keep dong. Tapi kalau memang dia benar-benar bad apple, gua akan keep dia, gua akan pisahkan. Nah, teknisnya gimana? Bisa misalkan pekerjaan yang dia alone, atau pekerjaan-pekerjaan yang tidak melibatkan anggota tim yang lain. Atau misalkan sama-sama functionnya sama, misalkan di sales, atau di ya performance lah, dia akan gua jadikan anggota tim mandiri sendiri untuk kerjain bagiannya dia doang. Ya mungkin di progress yang gue nggak akan expect apapun banyak dari dia. Nah, di sini banyak nih biasanya debat nih, wah kalau gitu kita jadi donatur dong buat dia, menghidupi dia, padahal dia nggak perform dan sebagainya. Cek financial lu. Kalau lu sanggup dan lu mampu secara keuangan untuk keep ini, lu bisa keep. Tapi kalau memang lu nggak bisa dan seluruh anggota tim itu dituntut untuk bisa perform minimal di batas KPI, ya udah lu boleh adjust dan lu boleh kick, lu boleh ganti yang baru. Tapi again, proses perekrutmen itu memakan waktu, memakan biaya. Akan lebih mudah secara teori kalau kita mengoptimalkan anggota tim yang bahkan bad apple menjadi good
Itu secara teori, tapi kenyataannya tentu banyak challenging. Setiap kita punya kondisi yang berbeda, punya pemahaman yang berbeda, permodalan yang berbeda, punya tuntutan yang berbeda. Silahkan di-adjust. Tapi poin dari gue yang gue pengen highlight dari apa yang gue mau sampaikan di video kali ini adalah ketika lu pengen melakukan pemecatan, berikan pressure-nya ke dia. Kasih tahu kondisinya, dia yang menetapkan apa yang harus dirubah, dia yang menetapkan bagaimana cara improve dan cara adjustment-nya, dia juga yang menetapkan batas waktunya, dan dia juga yang menetapkan akibat kalau kejadian ini terus berlanjut. Bukan di lu. Karena lu as a leader, as a owner, as a founder. Dan lu juga mungkin nggak ngurusin hal-hal sampai kayak gini. Tapi yang jelas poinnya adalah lu bertanggung jawab terhadap seluruh anggota timnya lu, dan lu make sure bahwa setiap anggota timmu cukup dewasa untuk memahami kondisi tuntutan dalam menjadi anggota tim. Itu dari gua, sorry kepanjangan, sampai jumpa di video berikut, semoga bermanfaat. Bye.